sosialisme, strukturalisme, apa sih itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Hananda dari kelas HI 20B. Di sini saya akan membahas tentang apa sih perbedaannya antara sosialisme dan multikulturalisme. Check it out. Kita akan membahas tentang strukturalisme. Apa sih strukturalisme itu? Yang pertama adalah pendekatan atau perspektif teoritis dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pentingnya memahami struktur atau pola-pola dalam sebuah sistem untuk mengungkap makna dan fungsi dari unsur yang terlibat. Pendekatan ini memiliki akar sejarah yang panjang dan telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi, sosiologi, ilmu linguistik, sastra, dan psikologi. Nah, ada pula tokoh penting nih dalam perkembangan strukturalisme ini, yaitu Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik asal Swiss, dianggap sebagai bapak linguistik modern. Ia mengemukakan bahwasanya bahasa adalah sistem tanda-tanda atau simbol-simbol yang berfungsi dalam struktur dan perbedaan antara simbol-simbol tersebut. Pemikiran beliau kemudian mempengaruhi pendekatan strukturalisme di berbagai disiplin ilmu dan kehidupan kita sekarang. Nah, selanjutnya kita bahas sosialisme. Sosialisme ini adalah sebuah sistem ekonomi dan politik yang menekankan kepemilikan bersama atau kontrol negara atas sumber daya ekonomi, alih-alih kepemilikan pribadi yang dominan dalam kapitalisme. Tujuan utama dari sosialisme ini sendiri adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan distribusi yang lebih adil dari kekayaan, kekuasaan di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan strukturalisme dan sosialisme. Yang pertama di bidang studinya, yaitu strukturalisme banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, seperti linguistik, antropologi, sastra, dan psikologi. Sedangkan sosialisme menggunakan sebuah sistem ekonomi dan politik yang khusus untuk pembagian kepemilikan dan kontrol sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Berfokus pada mencapai kesetaraan sosial dan distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan kekuasaan. Yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup strukturalisme ini lebih luas dan dapat diterapkan pada fenomena untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang mendasari fenomena tertentu. Ruang lingkupnya sosialisme ini juga merangkul domain tertentu sebagai organisasi dan distribusi ekonomi, serta hubungan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perorganisasian masyarakat dan cara pembagian kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, yaitu ada fokus utamanya. Strukturalisme ini memberikan alat analisis yang kuat dalam memahami pola dan hubungan antara unsur-unsur dalam masyarakat. Sementara sosialisme ini membahas cara-cara untuk mencapai tujuan kesetaraan sosial. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu persamaan strukturalisme dan sosialisme. Yang pertama itu tujuan sosial, baik strukturalisme maupun sosialisme berdasarkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masyarakat serta mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu relevansinya dalam ilmu sosial. Keduanya memiliki konsep yang relevan dalam ilmu sosial, meskipun fokus dan pendekatannya berbeda. Meskipun keduanya berbeda dalam fokus dan cakupan, strukturalisme dan sosialisme ini keduanya memiliki peran penting dalam pemahaman dan pengembangan ilmu sosial serta pemikiran tentang cara-cara membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.